Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kami akan mempresentasikan tentang silabus atau RPP yang telah kami rancang dan diskusikan secara bersama-sama dari kelompok 4. Saya Cindy Aulia sebagai moderator. Kemudian pemateri yang pertama adalah Dian, yang kedua Raudah, yang keempat Aminah, dan yang terakhir adalah Fani. Berikut penjelasan dari kami kelompok 4. Cekidat. Baiklah, saya Dian Nusabella akan menjelaskan tentang KI yang pertama. KI yang pertama adalah menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Kompetensi dasarnya adalah yang pertama, mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar komunikasi internasional yang diwujudkan dalam semangat belajar. Yang kedua, menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan komunikasi interpersonal dengan guru dan teman. Yang ketiga, menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan pada ungkapan memberi saran, tawaran, serta respon sesuai dengan konteks penggunaannya. Yang keempat, menyusun teks lisan dan tulis untuk menyatakan, menanyakan, dan merespon ungkapan memberi saran dan tawaran dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar sesuai konteks. Kemudian materi pokok. Materi pokoknya adalah teks lisan dan tulis untuk memberi saran dan tawaran dan responnya. Ada fungsi sosial, menjaga hubungan interpersonal dengan guru, teman, dan orang lain. Terbiasa menggunakan ungkapan memberi saran dan tawaran dan meresponnya. Kemudian ungkapan, saran dan tawaran, unsur kebahasaan, dan yang terakhir adalah topik keteladanan tentang perilaku, peduli, kerjasama, dan proaktif. Dan selanjutnya ada pembelajaran. Siswa dapat menyimak atau mendengarkan ungkapan memberi saran dan tawaran dan responnya dengan ucapan, tekanan kata, intonasi, ejaan, dan lain-lain. Ada mempertanyakan, ada mengeksplorasi, dan mengasosiasi. Kemudian ada sistem penilaian. Di sini ada kriteria penilaian. Yang pertama, tingkat ketercapaian fungsi sosial memberi saran dan tawaran dari responnya, tingkat kelengkapan dan keruntutan struktur teks memberi saran dan tawaran dan responnya. Kemudian tingkat ketepatan unsur kebahasaan, kesesuaian format penulisan atau penyampaian. Dan di sini cara penilaiannya adalah, kalau untuk kerja, yang pertama bermain peran dalam bentuk interaksi yang berisi pernyataan dan pernyataan tentang memberi saran dan tawaran dan responnya. Kemudian ketepatan, menggunakan struktur dan unsur kebahasaan dalam memberi saran dan tawaran serta responnya. Kemudian dari penilaian yang terakhir adalah poinnya, pengamatan atau observation, yaitu upaya menggunakan bahasa Inggris untuk memberi saran dan tawaran. Kemudian ada alokasi waktu, dan yang terakhir adalah sumber belajar. Sumber belajarnya yaitu ada dari CD, audio atau VCD, koran majalah berbahasa Inggris, sumber dari internet, ada www.dailyenglish.com sampai ke http Learning English British. Oke, itulah penjelasan dari saya tentang KI yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, my name is Rauda. I will continue the next explanation, yaitu kompetensi dasar. 1.1 mensyukuri dalam mempelajari bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar komunikasi internasional. 2.2 mengembangkan perilaku jujur, disiplin, percaya diri, serta bertanggung jawab dalam melaksanakan komunikasi internasional dengan guru dan teman. 3.2 menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari teks biografi pendek
dan sederhana tentang tokoh terkenal sesuai dengan konteks penggunaannya. Lanjut, 4.1 menangkap makna teks biografi pendek dan sederhana tentang tokoh-tokoh terkenal. Sedangkan bagian materi pokoknya yaitu teks biografi pendek dan sederhana tentang tokoh terkenal. Bagian fungsi sosial menteladani, mengembangkan, bertindak teratur, teliti, disiplin, dan melaporkan. Strukturnya yaitu terbagi 3, yaitu menyebutkan tindakan peristiwa secara umum, menyebutkan urutan tindakan kejadian secara kronologis dan runtut, dan jika diperlukan adanya kesimpulan umum. Unsur kebahasaannya yaitu kata-kata terkait dengan perjuangan hidup, profesionalisme dalam bekerja, dan kejadian atau peristiwa yang sedang banyak dibicarakan pada saat ini. Menggunakan simple present, continue, dan perfect tense. Itulah tenses yang digunakan. Penyebutkan kata benda dan menggunakan modal auxiliary verb. Sedangkan pada bagian pembelajaran, yaitu dalam bagian mengamati, siswa menyimak berbagai contoh teks biografi yang diberikan atau didengarkan guru secara santun dan tanggung jawab. Siswa mengamati fungsi sosial, struktur, dan unsur kebahasaannya. Siswa mengamati keteladanan dari teks biografi yang dipelajari. Selanjutnya, siswa belajar menemukan gagasan utama, informasi rinci, dan informasi tertentu dari teks legenda. Yang selanjutnya yaitu bagian questioning, yaitu mempertanyakan. Dengan bimbingan dan arahan guru, siswa mempertanyakan antara lain perbedaan antar berbagai teks biografi yang ada dalam bahasa Inggris, perbedaan teks dalam bahasa Inggris dengan yang ada di dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya, siswa mempertanyakan gagasan utama, informasi rinci, dan informasi tertentu. Selanjutnya, mengeksplorasi. Dalam bagian ini, siswa mencari beberapa teks biografi dari berbagai sumber. Siswa terlebih menemukan gagasan utama, informasi rinci, dan informasi tertentu. Selanjutnya, siswa melengkapi rumpang dari beberapa teks biografi sederhana. Siswa secara berkelompok menuliskan atau menyalin teks biografi dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur, dan unsur kebahasaan dengan runtut. Siswa membacakan teks biografi kepada teman dengan menggunakan unsur kebahasaan yang tepat. Selanjutnya, mengasosiasi. Secara berpasangan, siswa menganalisis beberapa teks biografi dengan fokus pada fokus sosial, struktur, dan unsur kebahasaannya. Dan yang selanjutnya, mengkomunikasikan. Pada bagian ini, siswa menceritakan kembali teks biografi sederhana tentang keteladanan dari tokoh terkenal dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur, dan unsur kebahasaannya. Siswa membuat clipping teks biografi dengan menyalin dari beberapa sumber. Itu sumbernya lebih dari satu.
serta membuat laporan evaluasi dari secara tertulis tentang pengalaman masing-masing dalam mencari teks biografi selama proses pembelajaran di dalam dan di luar kelas, termasuk kendala yang dialami. Dan yang selanjutnya yaitu siswa membuat learning journal. Pada bagian selanjutnya adalah pada bagian penilaian. Kriteria penilaian yaitu pencapaian fungsi sosial, kelengkapan keruntuhan struktur teks, ketepatan unsur kebahasaan, tata bahasa, kosakata, ucapan, tekanan atau intonasi, dan kesesuaian format penulisan dan penyampaiannya. Dalam bagian pengamatan, sasaran penilaian adalah berperilaku tanggung jawab, peduli, kerjasama, cinta damai dalam melaksanakan komunikasi, ketepatan, kesesuaian dalam menyampaikan dan menulis teks biografi, dan kesungguhan siswa dalam proses pembelajaran setiap tahapan, serta ketepatan dan kesesuaian menggunakan strategi dalam membaca portofolio. Portofolio, kumpulan catatan kemajuan belajar, kumpulan hasil tes, dan latihan, catatan atau rekaman penilaian dari penilaian sejawat berupa komentar atau cara penilaian lainnya. Penilaian diri dan penilaian sejawat, bentuknya diary, jurnal, format khusus, komentar, atau bentuk penilaian lainnya. Sedangkan pada bagian sumber belajar yang digunakan adalah seperti CD, audio, DVD, koran, majalah berbahasa Inggris atau modul, serta sumber-sumber dari internet lainnya. Mungkin hanya itu, and thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, I am Amina Fatizia Hasbi, the third speaker of my team. So today I will explain about the syllabus that has been made by my team, but I will use bahasa. Baiklah, saya akan menjelaskan bagian ketiga dari kompetensi dasar yang telah dibuat oleh tim saya, yaitu 1.1 mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar komunikasi internasional. 2.1 mengembangkan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan komunikasi antar pribadi dengan guru dan orang lain. 3.3 menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan pada ungkapan harapan dan doa bersayap extended sesuai dengan konteks penggunaannya. 4.3 menyusun teks lisan dan tulis untuk menyatakan dan merespon ungkapan harapan dan doa bersayap extended dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Materi pokok yang akan diajarkan yaitu teks lisan dan tulisan untuk menyatakan harapan dan doa serta responnya, seperti ungkapan harapan dan doa, I hope, I wish you all the best, and thank you. Teknik pembelajaran yang akan digunakan oleh guru kepada siswa, yaitu siswa mendengarkan dan menonton interaksi ungkapan harapan dan doa, siswa mengikuti interaksi harapan dan doa, siswa menirukan model interaksi harapan dan doa, dan dengan bimbingan dan arahan guru, siswa mengidentifikasi ciri-ciri interaksi harapan dan doa, fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan. Penilaian yang akan digunakan atau kriteria penilaian untuk menilai siswa yang akan digunakan oleh guru yaitu tingkat ketercapaian fungsi sosial ungkapan harapan dan doa, tingkat kelengkapan dan keruntutan struktur teks ungkapan menyatakan harapan dan doa bersayap, tingkat ketetapan unsur bahasa, tata bahasa, kosakata, ucapan, tekanan kata, dan intonasi, dan kesesuaian penyesuaian penulisan format dan penyampaian. Cara penilaiannya, siswa akan bermain peran atau role play dalam bentuk interaksi
yang berisikan pernyataan, harapan dan doa, dan kemudian guru akan menilai ketetapan dan kesesuaian menggunakan struktur dan unsur kebahasaan dalam menyatakan harapan dan doa. Alokasi waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, I'm Fanny Wahyuni. This occasion I'm going to be explaining about my syllabus. This subject is Language English to Senior High School. This in two explanation I use in bahasa. Oke, next yaitu kompetensi dasar 1.1. Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar komunikasi internasional yang diwujudkan dalam semangat belajar. 2.3. Menunjukkan perilaku tanggung jawab, peduli, kerjasama, dan cinta damai dalam melaksanakan komunikasi fungsional. 3.4. Menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari teks eksposisi analitis tentang topik yang hangat dibicarakan oleh umum sesuai dengan konteks penggunanya. 4.4. Menangkap makna dalam teks eksposisi analitis tentang topik yang hangat dibicarakan umum, fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. And then, materi pokok yaitu teks eksposisi analitis, fungsi sosial, menyatakan pendapat tentang topik yang hangat dibicarakan secara bertanggung jawab. Struktur teks, poin A yaitu menyebutkan pokok permasalahan terhadap sesuatu yang hangat dibicarakan. B. Menyebutkan pandangan atau pendapat mengenai hal tersebut, beserta ilustrasi sebagai pendukungnya. Poin C. Diakhiri dengan kesimpulan yang menyatakan kembali pendapat terhadap hal tersebut. Unsur kebahasaan. Ada yang namanya unsur kebahasaan, yaitu kalimat simple present tense, conditional clause, dan modals. Setelah itu, untuk segi dalam pembelajaran, mengamati. Poin pertama yaitu siswa menyimak berbagai contoh teks eksposisi analisis yang diberikan atau diperdengarkan oleh guru. Siswa mengamati fungsi sosial, struktur, dan unsur kebahasaannya. Siswa belajar menemukan gagasan utama, informasi rinci, dan informasi tertentu dari teks eksposisi analitis, dan mempertanyakan atau questioning. Selanjutnya, dengan membimbing dan arahan guru, siswa mampu mempertanyakan antara lain perbedaan antara berbagai teks eksposisi yang ada dalam bahasa Inggris. Siswa mempertanyakan gagasan utama, informasi rinci, dan informasi tertentu. Setelah itu, mengeksplorasi, dan siswa mencari beberapa teks eksposisi analitis dari berbagai sumber. Dan siswa berlatih menemukan gagasan utama, informasi rinci, dan informasi tertentu. Siswa secara berkelompok menuliskan atau menyalin teks eksposisi analitis tersebut dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur, dan unsur kebahasaan dengan teratur. Dan siswa membacakan teks eksposisi tersebut kepada seluruh temannya dengan menggunakan unsur kebahasaan yang tepat. Setelah itu, menegosiasi, dan secara berpasangan, siswa menganalisis beberapa teks eksposisi dengan fokus pada fungsi sosialnya, struktur, dan unsur kebahasaannya. Dan lalu, siswa membuat laporan berupa catatan hasil membaca dan mendengarkan. Dan secara berkelompok, siswa bertukar cerita tentang eksposisi dengan memperhatikan fungsi sosialnya, struktur, dan unsur kebahasaannya. Lalu, siswa mempresentasikannya di kelas.
Setelah itu, membuat laporan evaluasi diri secara tertulis tentang pengalaman masing-masing dalam pencarian teks eksposisi selama proses pembelajaran baik di dalam maupun di luar kelas, termasuk kendala apa yang dialami. Dan setelah itu, siswa membuat learning journal. Dan setelah itu penilaian. Nah, di sini penilaiannya itu, kriteria penilaiannya itu ada pencapaian fungsi sosial, pencapaian dan keruntutan struktur teks eksposisi analitisnya, ketepatan unsur kebahasaan, yaitu seperti tata bahasa, kosakata, ucapan, tekanan, kata, intonasi, ejaan, dan tulis tangannya. Setelah itu, kesesuaian format penulisan atau penyampaian pengamatan, observation. Lalu, bukan penelitian formal seperti tes, tetapi untuk tujuan memberikan sasaran penilaian adalah misalnya berperilaku, tanggung jawab, peduli, kerjasama, dan cinta damai dalam melaksanakan komunikasi tersebut. Poin kedua, ketepatan dan kesesuaian dalam menyampaikan dan menulis teks eksposisi analitis tersebut. Lalu, kesungguhan siswa. Kita harus melihat kesungguhan siswa dalam proses pembelajaran dalam setiap minggunya. Itu adalah tugas sebagai seorang guru untuk melihat kesungguhan siswa dalam proses pembelajaran dalam setiap tahapan. Dan setelah itu yaitu ketetapan dan kesesuaian menggunakan strategi dalam membaca portofolio. Lalu kumpulan catatan, kemauan belajar, kumpulan hasil tes dan latihan, catatan atau rekaman, penilaian diri, dan penilaian sejawat berupa komentar atau cara penilaian lainnya, penilaian diri dan penilaian sejawat. Bentuknya itu dari jurnal, format khusus, komentar, atau bentuk penilaian lainnya. Untuk sumber belajarnya, di sini kita menggunakan berbagai undangan. Kita menggunakan berbagai undang dalam bahasa Inggris. Kita menggunakannya, ada banyak ditemukan sumber-sumbernya di mana saja, itu baik di sosial media. Dan CD atau audio atau VCD ada di koran, majalah yang berbahasa Inggris. Baiklah, itulah tadi penjelasan dari RPP atau silabus, dan itulah hasil presentasi kami dari kelompok 4. Atas kesalahannya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.